cuci motor dulu bekas tahun baruan. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3109 sampai bab 3112, mereka sangat senang karena menipu Ye Junlin. Ye Junlin menjadi keluhan terbesar mereka. Mereka hanya mengadakan pertunjukan dan mendapatkan begitu banyak sumber daya. Sumber daya kali ini puluhan kali lipat dari sebelumnya. Sumber daya yang tak terbayangkan, kali ini organisasi mereka akan ditingkatkan ke level baru, dan para dewa akan menerobos ribuan dewa dengan kecepatan yang sangat cepat. Sumber daya yang mereka miliki terakhir kali sudah cukup untuk membuat mereka berubah begitu banyak. Sekarang ada begitu banyak sumber daya yang segera lepas landas. Ketika mereka kembali ke markas baru dengan membawa sumber daya, tempat itu beramai-ramai. Semua orang tidak percaya, mereka hanya mencobanya untuk melihat apakah mereka bisa menipu sumber daya Ye Junlin. Hasilnya di luar dugaan, bukan hanya dia curang. Dan dia juga menipu segunung sumber daya. Aku tertawa terbahak-bahak, dengan IQ Ye Junlin, bagaimana dia bisa memperlakukan putrinya, jangan pernah memikirkannya dalam hidup ini. Kamu masih ingin membalas dendam pada Hydra sendirian? Kamu akan hancur hanya dengan IQ-mu. Aku sudah 2 kali ditipu oleh kita, dan tidak ada reaksi sama sekali, konyol saja. Ditipu sekali mungkin karena kecerobohan. Tapi bagaimana kalau ditipu 2 kali? Kali ini saya tertipu tanpa konten teknis apapun. Itu hanya menunjukkan bahwa Ye Junlin bodoh. Poin kuncinya adalah bahwa ini adalah penipuan yang terang-terangan. Tidak hanya dia tidak menyadarinya, tetapi dia juga memberikan begitu banyak sumber daya. Kegilaan, sangat bodoh, siapa yang tidak tertawa? Terutama 5 orang yang mengundang Ye Junlin merasakan pencapaian. Sekali lagi mereka telah begitu banyak menipu Ye Junlin. Bagaimana bisa kamu tidak sombong? Perasaan memiliki Ye Junlin di telapak tangan Anda sungguh luar biasa. Aku sangat menantikan seperti apa wajah Ye Junlin setelah dia mengetahui bahwa kita berbohong kepadanya 2 kali dan merusak catatan transfusi darah. Aku sangat menantikannya. Apakah dia marah karena malu atau sekadar menjadi gila? Semua ini, dia pantas mendapatkannya. Siapapun yang menyuruhnya untuk tidak bergabung dengan kita harus mengalami nasib ini. Ketujuh pengambil keputusan mencibir. Karena mereka menipu Ye Junlin, mereka benar-benar keluar dari kabut. Ngomong-ngomong, segera beritahu Hydra masalah ini, katakan saja kita menemukan Ye Junlin dan menipu sumber dayanya. Mari kita lihat apakah mereka ingin merepotkan Ye Junlin. Tidak lama kemudian, Hydra sampai ke Siberia menerima kabar tersebut. Hanya saja separuh dari mereka terlibat dalam rencana menciptakan dewa secara artifisial, dan separuh lainnya terlibat dalam rencana menciptakan dewa super. Tidak mungkin berurusan dengan Ye Junlin bahkan jika dia menginginkannya. Tapi mereka masih senang melihat Ye Junlin ditipu dengan begitu menyedihkan. Mereka merencanakannya. Ketika rencana Dewa Super selesai, mereka akan membawa beberapa Dewa Super untuk pergi keluar dan membalas dendam, termasuk membalas dendam pada Ye Junlin. Masih ada 1 bulan lagi, dan gelombang pertama dari rencana Dewa Super akan selesai. Semua orang di Hydra juga menantikannya dalam 1 bulan. Saya harus mengatakan bahwa tim Siberian Star juga sangat kuat. Mereka telah meletakkan dasar untuk rencana Dewa Super. Hydra bisa melakukannya secara langsung. Semua orang merasa sedikit menyesal ketika mendengar Hydra tidak bisa datang. Tapi mereka masih ingin menipu Ye Junlin lagi. Lagi pula Ye Junlin terlalu mudah untuk ditipu. Siapa yang tidak mau? Semuanya, datang dan pikirkanlah, bagaimana kamu bisa menipu Ye Junlin lebih sering lagi di masa depan. Cepat. Pikirkanlah, ketika saatnya tiba, kamu akan tertipu, dan kamu akan memberikan 1/10 kepada setiap orang tanpa syarat. Organisasi Revenge Hydra tidak memikirkan cara membalas dendam pada Hydra. Sebaliknya, dia memikirkan cara menipu sumber daya Ye Junlin. Selama sebulan berikutnya,
Ye Junlin telah belajar retret untuk memecahkan kunci rahasia. Dewa jahat awan api dan yang lainnya telah menyelidiki kekuatan misterius dan identitas dokter ajaib. Setiap orang masih memiliki pembagian kerja yang jelas. Namun dalam 1 bulan, mengingat pesatnya era ini, banyak hal bisa terjadi. Misalnya, kekuatan di belakang kerajaan Elang Perang telah memperkuat kemampuan tempur Biro Perisai Langit dan organisasi besar kerajaan Elang Perang. Bahkan tanpa dukungan kekuatan di belakangnya, War Eagle Nation saat ini masih dapat bersaing dengan kekuatan-kekuatan top kecuali War Bear Nation. Hanya saja pembunuh yang mereka cari belum ditemukan. Seperti perubahan di Daxia, tentu saja, divisi Tiansen telah membuat kemajuan pesat, baik jumlah maupun kekuatan tempurnya berkembang pesat. Terutama setelah 5 Qinglong menjadi dewa, kemajuan mereka terlalu pesat. Tentu saja, ini juga membutuhkan banyak sumber daya, tetapi dengan Ye Junlin di sini, mereka tidak kekurangan sumber daya. Selain itu, divisi Tianjin memberikan prioritas sumber daya kepada mereka. Sedemikian rupa sehingga kelima Qinglong dengan cepat melampaui Marsekal Tians terkuat dalam hal kekuatan. Marsekal Tians juga sangat tidak berdaya tentang hal ini. Sama sekali tidak mungkin, setelah kelima orang ini memasuki dewa, rasanya seperti membuka harta tubuh, dan kecepatan peningkatannya secepat terbang. Itu karena kelima orang ini memiliki akar spiritual dan tulang spiritual yang sangat baik. Ini tidak tertandingi oleh orang lain. Di masa lalu, tanpa penyerapan energi spiritual, keunggulan mereka tidak dapat terlihat. Sekarang keunggulan akar dan tulang mereka yang luar biasa tercermin. Itu baru saja lepas landas, dan kelima orang tersebut juga menemukan rahasia yang mengejutkan. Kelimanya bergabung untuk mencapai efek yang lebih besar dari 5. Pemahaman dan harmoni yang luar biasa, itu dapat memaksimalkan kekuatan 5 orang dan menggabungkan mereka untuk mencapai efek penggandaan. Kelima orang itu saling melengkapi, 5 orang yang bekerja bersama bahkan lebih tak terkalahkan. Adapun mengapa mereka berlima bisa menjadi lebih kuat bersama-sama, kerajaan Zanxiong benar-benar telah menemukan sesuatu. Mereka menemukan bahwa beberapa tulang akar saling melengkapi. Jika tulang-tulang ini digabungkan bersama dalam beberapa cara, keberadaan yang lebih kuat dapat tercipta. Namun, kelima orang Qinglong telah lama menjadi sasaran karena kinerja mereka yang luar biasa. Setelah sekian lama, kemunculan Demon Suppressor sudah bukan rahasia lagi. Bukan lagi hanya beberapa anak muda saja yang tampil sebelumnya. Kali ini, orang-orang tua dari divisi penekan iblis juga muncul. Tampaknya mereka ingin memilih beberapa bibit yang memiliki akar spiritual dan tulang spiritual. Qinglong dan yang lainnya tampil sangat baik, jadi tentu saja mereka menjadi sasaran. Bahkan rumah Tianxi pun muncul. Guru surgawi dari rumah guru surgawi menyebabkan suara gunung dan tsunami di tempat yang kaya akan energi spiritual. Mereka juga dapat mengatur formasi, tetapi formasi ini harus menggunakan kristal energi spiritual dalam jumlah besar untuk mengaktifkannya. Jumlah dewa di kerajaan beruang perang masih bertambah, dan rencana dewa super juga berjalan lancar. Gelombang pertama dewa super muncul, meningkat dari 1 bulan menjadi 25 hari. Bahkan dikatakan bahwa dewa super telah muncul. Dan organisasi balas dendam Hydra juga tidak menganggur. Saya datang menemui Ye Junlin 4 kali dalam sebulan. Setiap kali, saya membutuhkan sumber daya yang mendesak dan juga melakukan berbagai peran. Adapun Dr. Dark, mereka mendapat instruksi dari Ye Junlin untuk menyiapkan sumber daya bagi mereka dan bekerja sama dengan mereka dalam akting. Sayangnya kelompok orang ini tidak mengetahuinya, dan mereka selalu berpikir bahwa mereka telah menipu Ye Junlin. Saya dibohongi 6 kali sebelum dan sesudahnya. Ye Junlin bahkan tidak menyadarinya, dan dia rela menyerahkan sumber dayanya kepada mereka lagi dan lagi. Nama bodoh Ye Junlin tersebar di mana-mana, di permukaan,
Mereka semua meneriaki Tuan Ye. Tapi diam-diam mereka semua menyebut Ye Junlin bodoh. Dan Ye Junlin dan otak Tuhan akan segera berakhir. Sebulan telah berlalu dan masih ada 3 hari lagi. Hanya ada 5 cara untuk memecahkan kunci rahasia sebelum Ye Junlin dan mereka berdua. Hilangkan 4, atau pilih yang tepat untuk pertama kalinya. Ini akan terpecahkan, kemenangan sudah di depan mata. 3 hari berlalu dengan cepat, klik. Di saat-saat terakhir, Ye Junlin menghilangkan 4 cara untuk memecahkan kunci rahasia. Gunakan solusi kunci rahasia terakhir untuk membuka kunci kotak mekanisme. Akhirnya kotak mekanisme terbuka, sukses, akhirnya kita berhasil. Seru otak dewa, Ye Junlin akan berlinang air mata. Saya telah mendetoksifikasi putri saya begitu lama dan akhirnya berakhir. Bagaimana bisa kamu tidak bersemangat, boom. Kekuatan obat yang mengerikan itu dilepaskan seketika. Ye Junlin dan otak Tuhan hampir terbalik, takut. Mengerikan, ini memang obat ajaib yang benar-benar mampu menyaingi teratai salju berusia ratusan ribu tahun. Sepertinya akar ginseng kering, tapi ini adalah obat ajaib. Saya belum pernah melihat obat ajaib yang begitu kuat dengan kekuatan seperti itu. Ye Junlin melihat banyak kekayaan alam selama periode ini. Ini pertama kalinya aku melihat ini. Benar saja, obat ajaib masih perlu waktu untuk disempurnakan. Jika lingkungannya terlalu bagus, tidak ada yang bisa tumbuh. Misalnya saja pusat urat super spiritual, energi spiritualnya terlalu melimpah dan terlalu kuat. Menyebabkan punahnya semua makhluk hidup, obat ajaib dan sejenisnya tidak bisa tumbuh. Pengobatan ajaib tidak hanya membutuhkan lingkungan yang baik tetapi juga energi spiritual yang cukup. Anda harus menyerap esensi langit, bumi, matahari dan bulan. Ini dipelajari selama bertahun-tahun, itu tidak dilakukan dalam semalam. Oleh karena itu, waktu pemulihan energi spiritual masih singkat, dan obat ajaib terbaik belum dapat diproduksi. Sekalipun banyak kekayaan alam dan duniawi, tapi itu tetap tidak berhasil. Ini setara dengan teori Ye Junlin sebelumnya. Ada perbedaan besar antara sukses cepat dan meletakkan dasar yang kokoh selangkah demi selangkah. Misalnya, setelah energi spiritual dihidupkan kembali, harta surga, materi, dan bumi dalam periode waktu ini semuanya adalah barang cepat saji. Obat ajaib kering di depan saya telah terakumulasi selama bertahun-tahun dan meletakkan fondasinya selangkah demi selangkah. Keduanya berbeda, sekarang Anda dapat melihat efeknya sangat berbeda. Saat obat ajaib ini muncul di hadapan Ye Junlin, dia tahu bahwa racun Junjun akan disembuhkan. Sudah menunggu begitu lama, penantiannya akhirnya tiba. Ye Junlin mulai memukuli tanah dengan penuh semangat. Junjun, ayah akhirnya berhasil, Ye Junlin berteriak dengan gila. Otak Tuhan baru saja menangis. Tidak ada yang bisa membayangkan tekanan tinggi seperti apa yang mereka alami selama periode ini. Sekarang setelah semuanya berakhir, suasana hatiku langsung rusak. Selama periode ini, semua orang sibuk bekerja tanpa henti dalam detoksifikasi Junjun. Terutama Ye Junlin hampir tidak bisa bernapas. Untungnya, ada orang idiot yang terus datang untuk membunuh orang, membiarkan dia membunuh orang dan menghilangkan stres. Jika tidak, Ye Junlin akan pingsan. Mereka telah menunggu momen ini hingga Junjun melakukan detoksifikasi. Akhirnya datang, Ye Junlin tersentak. Ayo kita cari Junjun. Ye Junlin meminum obat ajaib itu dan segera pergi mencari Junjun. Junjun sedang berlatih. Saat dia melihat Ye Junlin berlari ke arahnya, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Junjun, cepat, ayo, minum obat ajaibnya. Ye Junlin tidak mengatakan omong kosong apapun dan langsung memberi Junjun obat ajaib itu. Namun obat ajaib tersebut tidak diberikan kepada Junjun sekaligus, melainkan diberikan kepada Junjun satu persatu. Jika tidak, khasiat obatnya akan terlalu kuat, tubuh Junjun tidak akan mampu menahannya,
darah dan pembuluh darahnya akan meledak. Ye Junlin ingin memberi Junjun jumlah yang cukup untuk detoksifikasi. Setelah meminum 3/4 obat ajaib ini, tubuh Junjun akhirnya mencapai keseimbangan. Kekuatan obat mulai melarutkan racun. Junjun juga kesakitan. Jeritan yang menyayat hati terdengar, tapi dia menahannya. Selama detoksifikasi selesai, semuanya akan baik-baik saja. Waktu berlalu menit demi menit, butuh waktu 6 jam penuh. Kekuatan obat ajaib tersebut akhirnya melarutkan racun dalam tubuh Junjun. Ini hanya setengah dari toksinnya, boom. Seluruh tubuh Junjun juga menyublim, dan terdengar suara menderu yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Kelebihan kekuatan obat mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Akhirnya berhasil, racun Junjun dilepaskan, saat ini akhirnya tiba. Ye Junlin dan semua orang mulai bersorak. Ayah, kamu sangat beruntung. Junjun pun memeluk Ye Junlin dengan erat. Junjun, kamu telah dianiaya selama ini, tapi ayah ada di sini dan pasti akan melindungimu. Ye Junlin tersenyum, Dr. Dark dan yang lainnya juga ikut bersorak. Junjun yang berperilaku baik mengucapkan terima kasih satu persatu. Bagaimanapun, ini adalah periode waktu, kecuali ayah saya, semua orang ini juga membantu. Mereka semua sibuk mendetoksifikasi diri mereka sendiri. Mereka semua berhak mendapatkan pujian atas kerja keras mereka. Ini adalah hasil usaha bersama semua orang, saudaraku. Aku, Ye Junlin, berhutang budi padamu, dan senior yang memberi kami buku kuno Tianjisuo harus membalas budi Anda jika Anda memiliki kesempatan. Ye Junlin membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak bisa melakukannya. Semua orang segera menghentikan Ye Junlin. Selama proses ini, semua orang memperlakukan Junjun seperti putri atau saudara perempuan mereka sendiri. Junjun melakukan detoksifikasi, dan semua orang merasa lega. Akibatnya, orang-orang seperti Dr. Dark tiba-tiba kehilangan tujuan. Sejak energi spiritual dihidupkan kembali, tujuan mereka adalah bagaimana mendetoksifikasi Junjun. Setelah detoksifikasi, saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Apa yang terjadi di luar sekarang? Ye Junlin bertanya. Dr. Dark dan yang lainnya memberitahu Ye Junlin satu persatu apa yang terjadi di dunia luar. Selain itu, saat Ye Junlin sedang mengasingkan diri, agen elang hitam diam-diam mengirim pesan beberapa kali untuk memberitahu Ye Junlin tentang situasi terkini di negeri elang perang. Daxia juga telah banyak berubah. Skala divisi Tiansen sebanding dengan kekuatan sebelumnya, terutama kekuatan saudara baikmu Qinglong telah berkembang pesat. Mereka adalah dewa paling menakutkan yang pernah saya lihat. Dr. Dark berkata sambil tersenyum. Hah, itu berarti sistem saat ini sangat cocok untuk mereka. Qinglong dan yang lainnya bagus, dan Ye Junlin juga senang dari lubuk hatinya. Iya, alasan mengapa para dewa dari kerajaan beruang perang ditarik keluar sekarang adalah karena tulang akar mereka yang sangat bagus. Jika tulang akarnya kuat, dewa super akan muncul. Rasanya kelima orang Qinglong semuanya adalah dewa super. Kata yang lain, itu bagus. Daxia dan yang lainnya akan tetap mandiri di masa depan. Ye Junlin sangat senang. Saya tidak menyangka akan ada perubahan besar di bulan ini. Apakah divisi penindas iblis dan rumah Tianxi muncul sepenuhnya? Ye Junlin sedikit terkejut mendengar bahwa kedua orang ini telah muncul sepenuhnya sekarang. Jadi bagaimana dengan Yan Zhangsheng dan kekuatan di belakangnya? Apakah ada kabar? Tanya Ye Junlin. Setelah kamu menghilang, mereka juga menghilang. Awalnya mereka masih mencari keberadaan obat ajaib tersebut, namun kemudian mereka menghilang ketika tidak dapat menemukannya. Adapun identitas Yan Zhangsheng tidak dapat ditemukan. Sepertinya dengan Baolong, ini ada hubungannya dengan rahasia yang dijaga oleh klan. Saya baru-baru ini mengarahkan pandangan saya pada klan Baolong. Perlu beberapa waktu untuk menunggu hasilnya.
Kata dewa jahat awan api, oke, jangan terburu-buru sekarang, jangan sebarkan berita tentang detoksifikasi Jun Junji saat itu, kalau begitu, sudah waktunya aku menghitung buku besar. Ye Junlin tersenyum, yang lain juga terhibur. Akhirnya, hari telah tiba untuk penyelesaian rekening akhir. Siapa yang tidak menantikannya? Dr. Dark bahkan membawakan daftarnya kepada Ye Junlin. Tuan Ye, ini daftarnya. Anda dapat melunasi rekeningnya satu persatu. Ye Junlin membalik-balik daftar itu dan berkata sambil tersenyum, oke. Di mana adalah organisasi yang membalas dendam Hydra? Banyak dari mereka seharusnya datang setelah aku mundur, kan? Ye Junlin bertanya sambil melihatnya, ya, saya sudah kesini 4 kali. Saya telah mengambil banyak sumber daya. Dr. Dark tersenyum, kelihatannya mereka merugi, namun nyatanya yang membeli nyawa hanyalah uang. Dan skala apa yang telah dicapai para dewa kerajaan beruang perang? Apakah dewa super sudah keluar? Saya harap Anda lebih kuat, jangan mengecewakan saya. Inilah yang paling dikhawatirkan Ye Junlin. Pastinya menakutkan. Kumpulan dewa super pertama mereka telah muncul. Itu benar, 5 hari yang lalu, gelombang pertama rencana Dewa Super Negeri Zan Xiong berhasil. Ciptakan 48 Dewa Super yang sebanding dengan 500 dewa biasa. Yang ini mencapai standar dasar yang mereka inginkan. Namun setelah gelombang pertama berhasil, 5 hari kemudian, hari ini, gelombang kedua Dewa Super muncul. Kali ini hanya ada 20. Masing-masing dari mereka adalah dewa super yang mampu menyaingi 800 dewa, bersambung.